Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah. Wa ahsanal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, pemirsa Sil TV di mana saja berada, hafizakumullah. Alhamdulillah kita kembali bertemu pada kajian petang Ahad pada hari ini bertepatan dengan tanggal 3 Agustus 2025, 9 Safar 1447 Hijriah, untuk melanjutkan kembali bahasan kita di dalam kitab Fadilatul Syekh Abdul Razak hafizahullah taala, Tajdidul Iman, yaitu pembaharuan iman, atau kita selalu berusaha untuk memperbaharui iman kita agar selalu menjadi baru. Nah, kata-kata tajdid itu daripada jadid, yaitu baru. Agar kita terus berada di dalam keimanan yang akan mendorong kita untuk selalu beribadah kepada Allah, bahkan semangat di dalam mencari kebaikan. Tentunya tidak lepas kita mendengar nasihat wasiat dari generasi-generasi terbaik dari umat Islam, yaitu para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, tabi'in dan atba'ut tabi'in, dan mungkin juga di antaranya generasi-generasi yang setelahnya. Kaum muslimin dan muslimat, pemirsa Sil TV yang dirahmati dan dimuliakan Allah Jalla fi'ula, berikut akan kita paparkan lanjutan dari nasihat-nasihat para ulama kaum muslimin tentang perkara keimanan, tentang selalu menjaga dan memperbaharui iman. Di antaranya seorang ulama besar Ahlus Sunnah wal Jamaah rahimahullahu ta'ala yang bernama Alqamah bin Qais An-Nakha'i rahimahullahu ta'ala, wa huwa ahadu kibarit tabi'in wa ajillaihim. Alqamah bin Qais An-Nakha'i rahimahullahu ta'ala, kalau kita baca biografi singkat atau biografi kehidupan beliau, mungkin bisa kita lihat di dalam kitab-kitab para ulama salaf, apalagi terkhusus dalam Kitabur Rijal, yaitu perawi hadis. Beliau adalah seorang ulama besar yang hidup di generasi tabi'in. Tabi' artinya mengikuti. Tabi'in adalah lafaz plural atau jamak dari tabi', itu tabi'in atau tabi'un, yang mereka tentunya jumlah mereka sangat banyak sekali. Dan di antara generasi tabi'in, sebagaimana juga setiap generasi, bahkan juga di generasi sahabat, ada sahabat-sahabat yang terbaik.
dari sahabat yang mulia, walaupun semuanya mereka dikatakan radhiyallahu anhum wa radu'an. Begitu juga generasi tabi'in, mereka juga memiliki ulama-ulama besar mereka, memiliki orang-orang yang dalam ilmu agamanya, orang yang zuhud, yang wara', yang takwa, yang sangat pantas sekali kita mendengarkan nasihat mereka, ucapan mereka yang memang keluar dari dalam hati mereka. Ada ungkapan sebagian ulama mengatakan, ada seorang apabila dia berbicara, hakikatnya bukan lisannya tetapi hatinya. Biasanya memberikan pengaruh yang besar bagi orang yang mendengarnya. Di antara seorang ulama tabi'in adalah Alqamah bin Qais An-Nakhai rahimahullahu ta'ala, yaqulu li ashabihi, dia berkata kepada sahabat-sahabatnya. Berarti di sini orang yang tentunya hidup sezaman dengannya, dan bisa jadi juga sahabatnya dalam arti yang selalu bersamanya. Ini juga menjadi pelajaran bagi kita, sebagaimana juga sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Begitu juga generasi tabi'in, potret kehidupan mereka dalam beragama. Apabila mereka bertemu, hidup suasana mereka dengan agama Allah, dengan nasihat, dengan amar ma'ruf nahi mungkar, dengan selalu mengingatkan kepada kebaikan. Tawasau bil haq wa tawasau bis sabar. Mereka telah mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Wal Asri, sehingga mereka tidak menjadi manusia yang merugi ketika mereka saling mewasiatkan, saling menasihati dalam kebenaran, apalagi dalam keimanan. Dan ini juga menunjukkan apa yang mungkin kita selalu dengarkan dari hadis Nabi SAW, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Nabi SAW bersabda, belum sempurna iman seseorang sampai dia mencintai, dia akan memberi untuk saudaranya sebagaimana dia mencintai sesuatu itu untuk dirinya. Dan tentunya perkara yang paling utama dari sesuatu yang dicintai adalah perkara agama, perkara iman, yang berkaitan dengan masa depan mereka di akhirat, yang mereka akan mendapatkan kebahagiaan, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Tentunya perkara ini berkaitan dengan keimanan di dunia. Begitulah kita mendapatkan ucapan-ucapan generasi terbaik dari umat Islam ketika mereka bertemu dengan sahabatnya. Di antaranya Alqamah bin Qais An-Nakhai rahimahullahu ta'ala berkata kepada sahabatnya, umshu bina nazdad imanan. Kalau kita dengar lafaz ini, ada juga kemiripan dengan ucapan sebelumnya Al-Khalifah Rashid As-Sani, itu Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Begitu juga perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Dan ini juga diucapkan oleh Alqamah bin Qais An-Nakhai rahimahullahu ta'ala kepada sahabatnya, umshu bina, maksudnya mari kita berjalan. Kemana? Bermain, bersenda gurau, ya, apalagi berjalan ke tempat yang ya tidak akan memberikan faedah atau hanya membuang-buang waktu saja.
sebagaimana kita mendapatkan nasihat untuk saya dan kita semua, sebagaimana kita mendapatkan bahwa diri kita selalu pergi ke sana kemari hanya untuk berkumpul, ngobrol dengan teman-teman, ya, tetapi obrolan kita jauh dari agama, atau bahkan mungkin hanya isinya obrolan dunia saja. Berbeda dengan generasi terbaik dari umat Islam, mereka mengatakan bina, mari kita berjalan menuju sesuatu yang nazdad imanan, yang akan menambah iman kita, yang kita akan menambah iman kita. Perkataan Alqamah bin Qais An-Nakhai rahimahullah ta'ala, kita lihat di catatan kakinya di bawah, dikeluarkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah di dalam kitabnya Al-Iman. Dan riwayat ini dihasankan oleh Syekh Albani di dalam memberikan ta'liq, penjelasan di dalam kitab Imam Ibnu Syaibah rahimahumullahu ta'ala jami'an. Dan di antaranya juga perkataan seorang ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah juga, yang ini bisa kita dapatkan nukilan dari Fadilatul Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala, yang beliau mengambil dari kitab Imam Al-Lalakai dalam kitabnya I'tiqad Ahli Sunnah. Su'ila Abdurrahman bin Amr Al-Auza'i, terkenal ya seorang ulama yang bernama Imam Al-Auza'i rahimahullah ta'ala, yang nama aslinya adalah Abdurrahman bin Amr Al-Auza'i rahimahullah ta'ala. Ditanya beliau, anil iman ayazidu, beliau ditanya tentang iman apakah bertambah. Jadi kaum muslimin dan muslimat, pemirsa Sil TV yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sedikit memberikan faedah saja. Kalau kita mendengar sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentunya di sini ada permasalahan. Ada yang mungkin mengganjal di dalam hati yang perlu diberikan jawaban. Begitu ya di generasi sahabat atau bahkan di generasi tabi'in seperti ini atau atba'ut tabi'in, yang banyak kaum muslimin yang secara umum bertanya kepada para ulama. Terlebih lagi terkhusus ada masalah-masalah yang kalau zaman kita namanya viral, yang tersebar di mana-mana tentang suatu perkara. Tetapi perkara ini masih diragukan oleh banyak kaum muslimin. Dan di antaranya adalah perkara iman. Ketika satu kelompok di dalam Islam yang dijelaskan oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah dari dahulu sampai sekarang tentang al-firaq ad-dhalah, itu kelompok-kelompok yang menyimpang dalam memahami iman. Di antaranya adalah al-murji'ah yang mereka mengatakan iman tidak bertambah dan iman tidak berkurang. Walaupun mereka mengambil definisi iman itu secara umum hampir sama dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, seperti yang telah kita sebutkan sebelumnya, definisi iman adalah yaitu at-tasdiq bil qalbi, yaitu membenarkan, meyakini di dalam hati. Kemudian al-iqrar bil lisan, mengucapkan dengan lisan. Al-amalu bil jawarih, dan beramal dengan anggota tubuh yang lain. Maka dia akan menambah iman apabila bentuk amalan hati, amalan lisan, dan amalan anggota tubuh ya adalah berkaitan dengan kebaikan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah
mengatakan definisi yang paling lengkap adalah ditambah di akhirnya. Al-imanu yazidu bi ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Iman itu bertambah dengan ketaatan kepada Allah dan berkurang dengan maksiat. Untuk membedakan diantaranya, membedakan yang dipahami oleh kaum Murji'ah yang mereka mengatakan tidak ada pengaruh ketaatan kepada keimanan, tidak akan menambahnya, dan tidak ada pengaruh iman berkurang karena kemaksiatan. Dan ini adalah perkataan dan pendapat yang batil, yang bertentangan dengan banyak ayat Al-Quran Karim dan hadis Nabi SAW. Dan diantaranya timbul pertanyaan, ditanyakan kepada seorang ulama, Abdurrahman bin Amr al-Auza'i rahimahullah ta'ala, anil iman ayazidu, apakah iman itu bertambah? Maka beliau menjawab, qala na'am, iya. Iman terus akan bertambah dengan ketaatan, terus dilakukan ketaatan, maka dia terus bertambah. Semakin banyak ketaatan yang dilakukan, maka semakin banyak bertambah imannya, dan seterusnya. Dan beliau mengatakan hatta yakuna kal jibal. Bahkan iman itu terus bertambah sampai dia bisa sebesar gunung. Kalau dinampakkan keimanan tersebut dan bisa dilihat bagaimana sesuatu yang bertambah, maka dia semakin menggunung, semakin membesar, semakin tinggi. Begitulah hakikatnya keimanan, walaupun tidak bisa dilihat, tetapi kata beliau hatta yakuna kal jibal. Dan itu yang kita dengar juga dari penjelasan para ulama salaf, bagaimana keimanan para sahabat. Mereka itu, iman mereka seperti kokohnya gunung atau kokohnya karang di lautan. Kapal sekuat apapun yang menabraknya, walaupun besi, bisa oleng, bisa tumbang. Apalagi kapalnya kayu, bisa hancur. Begitu juga gunung. Gunung dengan fungsinya dia ada sebagai pasak bumi. Ketika tidak ada bumi, maka apabila bergoncang, hancur bumi ini. Makanya ketika terjadinya hari kiamat, diantaranya adalah gunung-gunung berterbangan. Dahsyatnya yaumul qiyamah. Dan diibaratkan iman itu seperti gunung yang terus menjulang tinggi, bahkan ada yang sangat tinggi dan kokoh. Terus dia bertambah dan bertambah. Kemudian ditanyakan pertanyaan yang kedua, kebalikannya. Tadi anil iman ayazidu, sekarang anil iman ayanqusu. Apa yanqusu? Apakah juga iman itu akan berkurang? Kalau kita katakan tadi iman kecil, atau orang baru masuk Islam, kemudian dia beramal, kemudian dia meningkatkan imannya, bertakwa dia, beramal soleh, menuntut ilmu dia, kemudian dia beramal terus, akan menjadi besar, menjadi sebesar gunung, dan terus akan bertambah besar. Sebaliknya juga dari pertanyaan apa yanqusu, apakah iman itu juga akan berkurang? Maka dijawab oleh Imam Abdurrahman bin Amr al-Auza'i rahimahullah ta'ala, qala na'am, juga dia mengatakan iya, iman juga akan berkurang. Hatta la yabqa minhu syai', bahkan berkurangnya sampai tidak ada lagi iman itu di dalam hati seorang manusia tersebut. Wal iyadu billah. Maka perkataan seorang ulama, Abdurrahman bin Amr al-Auza'i rahimahullah ta'ala, memberikan nasihat yang agung kepada kita mempertahankan iman, agar kita selalu memperbaharui iman kita. Kemudian pertanyaan diajukan kepada seorang ulama besar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bahkan gelar ini didapati oleh beliau, dikatakan Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau dikatakan Imam Darul Hijrah, yang dia dikatakan berada di Madinah Darul Hijrah,
yang menjadi rujukan fatwa dan ilmu dari seluruh kaum muslimin di zamannya dikenal adalah Imam Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah. Adapun apabila dikatakan Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala, yang beliau juga Imam Ahmad mengambil ilmu, mengambil hadis dari Imam Asy-Syafi'i Muhammad bin Idris Abu Abdullah rahimahumullahu taala jami'an. Juga Imam Syafi'i juga banyak mengambil faedah ilmu dari Imam Ahmad, walaupun dari umur lebih muda Imam Ahmad. Imam Ahmad dikenal dengan ulama atau Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Secara singkat saja kita mengatakan, ya tentunya di zaman beliau masih banyak ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di antaranya Imam Syafi'i juga masih hidup, akan bertemu. Tapi kenapa diberikan gelar hanya kepada Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah? Karena adanya fitnah yang besar di zaman beliau berkaitan dengan akidah. Ya, di antaranya adalah banyaknya khalifah ketika menjabat menjadi khalifah pemimpin kaum muslimin yang berada di sekitarnya ada kelompok Mu'tazilah dan yang semisalnya, yang mereka berkeyakinan Al-Quran adalah makhluk. Al-Quran adalah makhluk, ya, Al-Quran bukan kalamullah atau firman Allah. Ini perkara yang utama di dalam akidah. Maka Imam Ahmad mempertahankan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, akidah yang benar, akidahnya para sahabat, akidahnya para tabi'in. Padahal kita mungkin 100-200 tahun setelah kematian Nabi SAW, dan ini kan baru 2 abad. Kalau sekarang kita sudah 1447 Hijriah. Itu pun sudah terjadi fitnah, sudah terjadi penyimpangan di dalam memahami akidah. Apalagi berkaitan dengan kitab suci. Makanya para ulama membahas, kalau membahas kita belajar secara mendetail tafsili tentang Al-An'am, ya, sebagaimana di hadis Jibril, antuk mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa antuk mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Di antaranya lah rukun iman yang ketiga, yaitu beriman kepada kitab-kitab Allah. Katakan kitab-kitab Allah di sini adalah firman Allah, yang Allah SWT berkata dan Allah wahyukan firman-Nya, perkataannya ini melalui perantara malaikat Jibril dan disampaikan kepada para nabi dan rasul. Mulai dari Nabi Nuh alaihissalam sampai kepada Nabi kita yang mulia Muhammad SAW, ya, yaitu Al-Quran Al-Karim. Kalau kepada Nabi Isa, kitab Injil, kepada Nabi Musa, kitab Taurat, kepada Nabi Daud, Zabur, dan yang lain ada Suhuf Ibrahim, Musa, dan yang lainnya. Dan semuanya sama, dari sumber yang sama, yaitu dari Allah Subhanahu wa taala, karena Allah itu ilahun wahid, yaitu satu. Ya, qul huwallahu ahad. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan itu adalah perkataan Allah. Al-Quran adalah kalamullah laisa bimakhluk. Dan inilah keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan itu yang dipertahankan oleh Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, sehingga beliau dicambuk, sehingga beliau dipenjara, sehingga beliau dilarang untuk mengisi kajian atau halaqah hadis. Karena hanya satu perkataan ini, belum yang lainnya. Ya, yang hidup ketika itu khalifah, afallahu anhum, yang benar-benar Allah mengampuni dosa mereka, yang mereka terpengaruh dalam perkara akidah ini dari orang-orang yang dekat yang berada di sekitar mereka, itu kaum Mu'tazilah dan yang semisalnya, yang meyakini bahwa Al-Quran adalah makhluk. Sehingga inilah cobaan yang paling berat yang dihadapi oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, sehingga beliau mempertahankannya. Akan banyak ulama Al-Sunnah Jamaah yang tidak yang mengatakan Al-Quran adalah kalamullah, mereka dipenjara, bahkan ada yang dibunuh. Imam Ahmad rahimahullah ta'ala seorang ulama besar yang diambil rujukan fatwanya, perkataannya, makanya selalu ditanyakan. Dan Imam Ahmad menjawab dengan pertanyaan yang tegas, dengan imannya yang kuat, dengan keyakinannya yang benar bahwa Al-Quran adalah kalamullah laisa bimakhluk.
baca luar biasa penjelasan para ulama salaf tentang biografi kehidupan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala. Dan beliau juga ditanya oleh murid-muridnya, oleh kaum muslimin di zamannya, anil iman, tentang perkara iman. Maka ditanyakan kepada Imam Ahmad, ya, yazid wa yanqus, apakah iman itu bertambah dan berkurang? Maka Imam Ahmad rahimahullahu taala menjawab, ya, dan jawaban Imam Ahmad, ya, kalau kita dengar nanti lebih tinggi, atau dalam arti iman itu bertambah bahkan lebih tinggi dari jawaban Imam Abdurrahman bin Amr al-Auza'i mengatakan sampai sebesar gunung. Imam Ahmad menjawab, yazidu hatta yablugha a'la samawati sab'a. Iman itu akan bertambah bahkan sampai, ya, level iman tersebut naik terus sampai di tingkat yang paling tinggi dari langit yang ketujuh. Langit ada 7 tingkatan, langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, dan tentunya ada yang paling ada batasnya, langit itu paling tinggi. Dari langit ketujuh paling tinggi dan ada batasnya di atas. Imam Ahmad mengatakan maka iman itu bertambah bahkan sampai, ya, kepada tingkat yang paling tinggi dari langit yang ketujuh. Kemudian beliau menjawab dari lawannya, yaitu berkurang. Wa yanqusu hatta, ya, yusira atau yasira ila asfalis safilina sab'i. Sebagaimana kita mengetahui di atas ada langit dan ada 7 tingkatan, dan kita berada di bumi, dan bumi yang kita pijak ini ada lapisan-lapisannya di bawah, di tanah terus ke bawah ada 7 lapisan juga, ya, as-sab'u al-aradin. Maka sebagaimana beliau menyebutkan iman terus akan bisa bertambah dan terus akan bisa bertambah, akan mencapai tingkat paling tinggi dari langit yang ketujuh, sebagaimana juga iman berkurang sampai dia akan berada di tempat yang paling rendah, asfalus safilin, di kerak bumi yang paling bawah, yaitu tingkatan yang ketujuh yang paling bawah. Kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Perkataan Imam Ahmad rahimahullah taala jika menjadi nasihat bagi seluruh kaum muslimin agar mereka berusaha untuk menjaga iman mereka dan terus menambah. Dan telah kita sampaikan tadi, menambah dengan ketaatan. Itu ketaatan banyak sekali. Bahkan mulai daripada amalan hati, itu berkaitan dengan akidah, berkaitan dengan keyakinan. Kita tidak boleh menyekutukan Allah. Kita harus mentauhidkan Allah. Ya, tauhidullah di dalam perbuatan-perbuatan Allah. Tidak ada yang menciptakan, yang menghidupkan, yang mematikan, memberikan rezeki, yang menurunkan penyakit, yang mengangkat penyakit, yang menyelamatkan seseorang dari musibah, bala, yang akan mengeluarkan seseorang dari berbagai macam kesulitan. Tidak ada yang lain kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala yang qadirun alaihi, yang maha sanggup untuk melakukannya. Adapun makhluk tidak sanggup, apalagi manusia. Yang kekuatan manusia lebih lemah. Lebih lemah apalagi dibandingkan dengan para malaikat. Ya, bahkan dengan binatang sekalipun. Maka oleh sebab itu keyakinan kita di dalam menambah keimanan dalam perkara akidah, terutama sekali ada perkara tauhid, perkara amalan hati, maka ini harus selalu kita jaga. Jangan sampai jadi posisi yang kedua, yaitu berkurang iman itu sampai kepada tingkatan yang paling rendah di bawah langit, atau di bawah, di tingkatan paling bawah di langit, di bumi yang lapisan bumi yang ketujuh. Ketika seseorang dia melakukan kesyirikan,
maka hati-hati dengan perbuatan syirik. Ya, kita mengatakan al-iman yazid bi ta'ah, ya, bertambah dengan ketaatan. Ketaatan yang paling besar adalah akidah, tauhid, keyakinan. Dan meninggalkan semua kesyirikan. Dan sebaliknya apabila dilakukan kesyirikan, apalagi kita terus melakukannya, maka akan berkurang iman kita sampai kepada tingkat yang paling rendah. Begitu kan kalau kita katakan iman yazidu bi ta'ah, iman bertambah dengan ketaatan, dengan kita mengamalkan sunnah. Apa saja yang datang dari Nabi, kullu ma warada ani Nabi SAW min qaulin, baik perkataan beliau berupa nasihat, berupa anjuran, ya, beliau mengucapkan zikir, doa dan yang lainnya, mengucapkan al-kalimatut thayyibah atau al-kalamut thayyib, al-kalamul hasan, maka ini akan menjadi iman, menjadi pahala. Ya, dan juga apa yang datang dari Nabi SAW min fi'lin, dari perbuatan yang beliau mencontohkan gerakan-gerakan ibadah. Maka ketika umat Islam mencontoh Nabi SAW, mengamalkan Islam ini, mengamalkan kebaikan dan ketaatan, ada perintah Nabi dilakukan, ada anjuran Nabi dilakukan, ada contoh yang langsung dilakukan Nabi juga diikuti, dengan memahami ini bukan khususiyah yang dilakukan oleh Nabi, tetapi untuk semua umat Islam. Ya, ada juga amalan lisan, ya, berupa sunnah Nabi SAW. Maka ini akan menambah keimanan. Apabila seorang itu lupa kepada Allah, tidak mengikuti sunnah, atau bahkan ada sebagian orang mengatakan mengamalkan sunnah dalam bentuk zikir dan doa, ternyata tidak dilakukan oleh Nabi SAW cara seperti ini. Walaupun yang dia ucapkan adalah la ilaha illallah, tetapi dengan cara yang dia lakukan sendiri dengan bergoyang-goyang, bahkan memotong-motong lafaz la ilaha illallah tersebut menjadi Allah dan seterusnya, tidak sempurna mengucapkan la ilaha illallah, maka ini adalah bentuk penyimpangan dari sunnah Nabi SAW, amalan Nabi. Maka sudah jelas ini akan bukannya menambah keimanan, bahkan akan membuat iman itu berkurang. Walaupun ada sebagian orang mengatakan perasaannya terasa bahwa dia itu berada di dalam iman dan terasa naik imannya, dan ini tipu daya syaitan. Makanya ada ungkapan Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah ta'ala dan imam-imam Ahlus Sunnah wal Jamaah yang lain mengatakan al-bid'atu ahabbu ila syaitan minal ma'siyah. Bid'ah itu lebih disukai oleh syaitan daripada perbuatan maksiat, dosa-dosa besar. Karena orang menyangka dia berada di dalam ibadah, berada di dalam ketaatan. Ternyata dia tidak mengikuti Nabi SAW. Tidak ada praktek dari Nabi, tidak ada anjuran dari Nabi. Itu yang dikatakan bid'ah. Dan ini adalah dosa. Dan dosa sudah pasti tidak akan menambah keimanan. Berarti dia terus akan mengikis keimanan seseorang. Hati-hati dengan amalan dosa paling besar, syirik. Dan hati-hati dengan amalan bid'ah. Tidak ada bid'ah hasanah. Semua bid'ah itu sesat, kata Nabi SAW dalam hadis Al-Irbad bin Sariyah. Semakin jauh kita, semakin banyak kita mengamalkan bid'ah, maka semakin jauh kita dari keimanan. Begitu juga dosa-dosa besar yang lain. Ya, maka kalau seorang tahu itu adalah dosa besar, segeralah dia bertobat kepada Allah dengan taubatan nasuha agar bertambah imannya. Dia tinggalkan karena Allah, bertambah imannya dan terus bertambah imannya. Dan jangan terus berada di dalam dosa besar tersebut yang akan membuat imannya berkurang dan berkurang dan berkurang, bahkan sampai kepada yang titik yang paling rendah, asfalas safilin. Begitulah seharusnya kehidupan kita, tanpa terkecuali ucapan ini semuanya adalah nasihat, terutama untuk saya sendiri dan untuk kita semua. Bagaimana kehidupan para sahabat Rasulullah SAW mereka telah membuktikan kepada kita biografi kehidupan mereka, bagaimana mereka menambah iman mereka. Bahkan kekuatan iman mereka yang luar biasa. Kokohnya iman mereka. Ya. Dan begitu juga bagaimana mereka berusaha untuk menjauhi diri mereka dari perbuatan maksiat, walaupun manusia tidak ada yang lepas dari perbuatan maksiat. Tapi jangan dibiarkan jatuh kepada dosa-dosa yang sangat besar, syirik, bid'ah, atau dosa-dosa besar yang lain.
Perkataan Imam Ahmad rahimahullah ta'ala ini, kalau kita lihat di catatan kaki di bawah, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Ya'la di dalam kitabnya Tabaqatul Hanabilah. Ada ulama-ulama bermazhab Hambali yang tentunya dimulai dari Imam Ahmad bin Hanbal, walaupun beliau tidak mengatakan mazhabku Hambali, tidak. Ya, dia tidak pernah mengucapkan selama hidupnya. Dia selalu mengatakan ikutilah hadis Nabi. Apabila hadis sahih, itulah mazhabku. Tapi para ulama hanya mengumpulkan istilahnya, ada murid-muridnya yang mengikuti beliau, terkhusus dalam masalah fikih. Begitu juga dalam akidah. Makanya ada tulisan dari seorang ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah di zaman sekarang yang menulis bahwa akidah A'immatul Arba', yaitu akidahnya imam 4 dari imam madhab yang terkenal di dunia sampai sekarang, yaitu Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, Imam Asy-Syafi'i, Muhammad bin Idris, dan Imam Ahmad bin Hanbal. Dan mereka semua di dalam perkara akidah sama. Hanya perbedaan mereka khilafiyah di dalam masalah furu', masalah ibadah. Dan diantaranya dikumpulkan dari setiap generasi Tabaqatul Hanabilah, ya, yang dikarang oleh Imam Ibnu Abi Ya'la rahimahullah taala, dan disebutkan di sini di jilid yang pertama halaman 259 tentang jawaban Imam Ahmad ketika ditanya tentang iman yang telah kita jelaskan tadi. Kaum muslimin dan muslimat, pemirsa Hasil TV di mana saja berada, hafizakumullah taala. Banyak sekali nukilan dari perkataan generasi terbaik sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, tabi'in dan atba'u tabi'in. Dan Syekh Abdul Razak hafizahullah taala mencukupkan beberapa perkataan para sahabat dan para ulama kaum muslimin saja. Makanya beliau menyebutkan setelahnya, ya, agar kita mungkin mencari sendiri, belajar dan menggali kitab-kitab para ulama Ahlussunnah wal Jamaah, nasihat-nasihat mereka berkaitan dengan keimanan. Makanya beliau menyebutkan selanjutnya, beliau mengatakan hafizahullah taala wal atharu wan nuqulu 'anis sahabati wa tabi'in wal a'immati fi hadzal ma'na katsiratun. Adapun, ya, kalau kita lihat asar, riwayat-riwayat wanukul dan dinukil dari perkataan para sahabat, tabi'in, atba'u tabi'in dan imam-imam Ahlus Sunnah wal Jamaah berkaitan dengan makna keimanan atau berkaitan dengan keimanan katsiratun, banyak sekali. Ini menunjukkan bahwa mereka semua memperhatikan perkara iman, dan perkara iman adalah perkara yang sangat penting dalam kehidupan kita beragama, bahkan dunia. Karena seorang yang dia hanya bergelut dengan dunia, mencari dunia dan habis waktunya untuk dunia, dan dia tidak menambah imannya, tidak memperkuat imannya, tidak mengkokohkan imannya, maka dia akan tenggelam di dalam perkara dosa, dan dia terus akan berada dalam keimanan yang dia berada pada titik yang bisa berada pada titik yang paling rendah yang telah kita sebutkan, perkataan Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Wa man nadhara fi sayri haula'i sahabati wa tabi'in wal a'immatil al-ajilla. Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala mengajak kita untuk membaca dan mendalami, ya, perkataan-perkataan, bahkan amalan-amalan juga ulama-ulama, ya, sirah, biografi kehidupan mereka, orang-orang yang terbaik, yaitu generasi sahabat, tabi'in dan para imam-imam Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mereka adalah ulama-ulama terdepan. Kata beliau, kalau dilihat dan dipelajari dan dibaca biografi mereka, ya, seorang itu akan adraka kaifa kanu yatafaqaduna imanahum. Pasti seseorang itu akan mendapatkan bagaimana generasi-generasi yang terbaik tadi yang telah kita sebutkan,
Ya, kita dapatkan mereka itu yatafaqqaduna imana, mereka selalu mencari iman mereka. Mereka selalu memperbaharui iman mereka. Mereka selalu meningkatkan iman mereka. Bisa dikatakan dari setiap ucapannya, perbuatannya, pergaulannya, tidak lepas dari perkara untuk menambah iman dan menjauhi perkara-perkara yang mengurangi iman mereka. Wa yas'auna fi ziyadatihi wa taqwiyatihi. Dan mereka adalah orang-orang yang selalu berusaha untuk menambah iman dan menguatkan iman mereka. Wa yabta'iduna amma yud'ifuhu wa yunqisuhu. Dan mereka juga adalah generasi-generasi yang terbaik dari generasi umat Islam. Kita dapat dalam biografi kehidupan mereka, mereka adalah orang-orang yang menjauhi diri mereka dari perkara yang akan melemahkan iman mereka atau yang mengurangi iman mereka. Wa hakadha sya'nu fi kulli man ittaba'ahum bi ihsan. Nasihat terakhir dari Syekh Abdul Razak hafizahullah taala ketika beliau telah mengingatkan kepada kita baca ya biografi Syiar A'lamin Nubala, kehidupan orang-orang yang baik, yang bertakwa, yang saleh, mulai dari generasi sahabat, tabi'in dan atba'ut tabi'in, dan orang-orang yang bertakwa yang mereka mereka telah mengukir hidup mereka yang telah dinukil oleh murid-murid mereka, bagaimana mereka selalu menambah iman mereka, menguatkan, menjauhi hal-hal yang bisa melemahkan dan mengurangi iman mereka. Selalu dinasihati oleh para ulama kaum muslimin, ulama ahlus sunnah wal jamaah dari dahulu sampai sekarang. Kalau kita membaca, memang Masya Allah, yang namanya kisah itu adalah suatu bacaan yang menarik. Ya, mendengar kisah ada sesuatu yang enak didengar oleh telinga. Tetapi jangan hanya kita sekedar membaca kisah saja. Di dalam Al-Quran dimulai oleh Allah Subhanahu Wa Taala kisah para nabi dan rasul. Maka oleh sebab itu di akhir surat Yusuf, ketika Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan surat Yusuf, bahkan satu surat itu namanya Yusuf, dan cerita panjang lebar berkaitan dengan Nabi Yusuf alaihissalam, mulai baru masa beliau menjadi anak-anak kecil, Umayyis dan seterusnya, balik dan seterusnya sampai beliau berkeluarga. Ya, bagaimana kehidupan Nabi Yusuf alaihissalam digambarkan oleh Allah dalam surat Yusuf. Dan di akhir surat Yusuf Allah SWT mengatakan, ya, fi qisasihim ibratun liulil albab. Walaupun Allah SWT menjelaskan hanya kisah Nabi Yusuf alaihissalam, tetapi ayat ini yang Allah berfirman pada kisah-kisah para nabi dan rasul, yang pertama tentu yang terdepan adalah merupakan pengajaran bagi orang-orang yang berakal, bagi orang-orang yang mengambil faedah. Itu yang dikatakan kita bukan hanya sekedar membaca kisah. Dan kisah yang kita baca bukan kisah fiktif, bukan kisah dongeng, bukan kisah 1001 malam. Ya, bukan kisah ini dan itu, tetapi kisah nyata, terutama orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang saleh dari para nabi dan rasul, dari generasi yang terbaik itu para sahabat tabi'in dan atba'ut tabi'in, dan beberapa orang yang disebutkan di setiap zaman adanya mereka orang-orang yang luar biasa keimanan mereka. Dan bukan hanya sekedar bacaan, bukan hanya kata orang pengantar tidur, tetapi mesti kita membaca tersebut, kita berusaha untuk mempraktekkannya sebagaimana yang telah dipraktekkan oleh orang-orang yang telah mendapatkan kebahagiaan yang hakiki, yang mendapatkan kesuksesan yang abadi, yang mereka telah mencapai tingkat keimanan yang tinggi. Seharusnya ini menjadi pelajaran bagi kita. Banyak nasihat dari para ulama salaf terdahulu, baca kisah-kisah, ya terutama tentunya para nabi dan rasul, dan tentunya juga generasi yang terbaik dari sahabat, tabi'in dan atba'ut tabi'in. Kita membaca, mendengar,
Dan kita mengikuti mereka semampu kita. Dan motivasi, kata para ulama, ketika kita membaca kisah ini merupakan motivasi bagi kita agar kita berusaha untuk menyerupai sedikit, walaupun sedikit, apa yang mereka lakukan. Kalau bisa maksimal, ini luar biasa. Maka Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala mengatakan wa hakadha sya'nu, dan inilah yang selalu dilakukan oleh setiap orang yang beriman, setiap orang yang Islam. Ya, fi kulli man ittaba'ahum bi ihsan, pada setiap siapapun yang mereka betul-betul mengikuti generasi tersebut dengan cara yang baik. Ya, alladzina taba'ahum bi ihsan. Dan ini mengingatkan kita makna dari firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah At-Taubah ayat 100 yang Allah Subhanahu wa taala mengingatkan generasi yang terbaik, yaitu as-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar. Dan ini adalah merupakan suri tauladan kita setelah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, yaitu para sahabat yang mereka adalah kaum muhajirin yang mereka hijrah dari Makkah ke Madinah untuk menyelamatkan agama, untuk menyelamatkan iman mereka. Demi menyelamatkan iman mereka, mereka sanggup, ya, dan mereka harus sabar yang luar biasa meninggalkan harta benda mereka, bahkan anak istri mereka atau siapapun yang mereka cintai yang ada di Mekah. Pergi ke Madinah, hijrah untuk menyelamatkan agama mereka, iman mereka, tauhid mereka. Kaum muhajirin, ya, begitu juga orang-orang Ansar. Kita baca juga biografi kehidupan orang Ansar, mereka adalah dikatakan muhajirin, adalah orang yang hijrah dari kata-kata hajarah. Kemudian ada orang-orang Ansar dari kata-kata nasara, yang itu mereka memberikan pertolongan. Kaum Ansar, mereka adalah penduduk Madinah, terdiri dari kaum Aus, Khazraj, dan orang-orang kaum muslimin yang ada di sana. Mereka memang sudah hidup dan lahir di sana dan besar di sana. Dan luar biasanya kaum Ansar ini mereka sudah banyak masuk Islam sebelum hijrah Nabi SAW. Sudah banyak penduduk Madinah beragama Islam. Bahkan ada pemuka-pemuka suku dan masyarakat mereka yang mereka memang pergi jauh berangkat dari Madinah ke Mekah, bertemu Rasulullah SAW, mengikat janji, berbaiat masuk Islam, dan mereka balik ke Madinah berdakwah. Luar biasanya keimanan para sahabat Ansar yang berada di Madinah. Dan Allah SWT memuji dua generasi terbaik ini, as-sabiqunal awwalun, terutama mereka generasi-generasi yang pertama, yang awal-awal masuk Islam, baik dari kaum muhajirin, orang-orang Mekah, dari sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, begitu juga penduduk Madinah al-Ansar, yang mereka bahkan belum melihat Nabi SAW, tapi mereka telah Islam. Sabiquna awalu minal muhajirin wal ansar. Baru setelahnya dikatakan walladzina taba'uhum bi ihsan. Dan juga orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, dikatakan oleh para ulama dalam tafsirnya juga yang datang setelah as-sabiqunal awalun, berarti juga masuk dalamnya sahabat yang walaupun mereka terlambat Islam mereka dari yang pertama-tama masuk Islam. Dan mereka mendapatkan radhiyallahu anhu maradu'an. Mereka mendapatkan keredoan dari Allah SWT, dan mereka juga orang yang redo dengan keputusan Allah. Apalagi berkaitan dengan agama ini, ya, mereka rela dan mereka ridho apapun yang mereka terima dari takdir Allah, bahkan yang menyakitkan, asalkan iman mereka selamat, ya, asalkan mereka masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Alladzina taba'ahum bi ihsan. Dikatakan oleh para ulama tafsir, dimulai dari sahabat yang lain yang datang, yang masuk Islam, yang bertauhid dan mengikuti Nabi setelah sahabat-sahabat yang awal masuk Islam. Begitu juga dikatakan walladzina taba'ahum bi ihsan, itu generasi setelah sahabat, muridnya sahabat itu para tabi'in. Dan ini lapasnya umum walladzina taba'ahum bi ihsan, begitu juga generasi atba'ut tabi'in. Bahkan dikatakan oleh para ulama, ya, masuk juga seluruh
kaum muslimin dan muslimat yang mengikuti sahabat, yaitu as-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar. Ya, mudah-mudahan mereka juga dapat radhiyallahu anhum wa radu'an. Dan itulah yang dikatakan oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah taala bahakadza sya'nu, dan itulah yang kita dapatkan bagaimana potret kehidupan generasi dan generasi terus, bahkan sampai di zaman kita sekarang adanya, apalagi yang terdepan adalah para ulama-ulama kibar dari kaum muslimin, yang kita dapatkan bagaimana mereka mengikuti sahabat dengan betul-betul bersungguh-sungguh mengikuti jejak mereka. Itulah yang dikatakan kelompok yang selamat, al-firqatun najiyah atau Taifatul Mansurah, yang mendapatkan pertolongan Allah, yang dikatakan juga ahlus sunnah wal jamaah. Mereka adalah mengikuti pemahaman dan amalan para sahabat. Tentunya yang terdepan adalah Rasulullah SAW. Itulah generasi yang baik, itulah generasi yang selamat. Itulah yang juga dikatakan di dalam hadis tentang iftiraqul ummah, perpecahan umat Islam yang menjadi 73 golongan. Sataftariqu ummati ya, ila salasin wa sab'ina firqah. Nabi SAW yang bersabda, dan hadisnya sahih, disahihkan oleh para ulama hadis, dan ini pasti terjadi perpecahan umat Islam. Ya, bahkan sudah mulai tampak perpecahan umat Islam. Ada kelompok yang pertama sekali yang muncul, itu kelompok Khawarij di zaman Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, apalagi di zaman Ali bin Abi Thalib dan seterusnya. Dan seterusnya nanti muncul lagi kelompok Rafidhah Syiah yang terlalu mengkultuskan, mengagungkan Ali radhiyallahu taala dan mengkafirkan sahabat yang lain. Dan hanya mengakui 12 imam, dikatakan imam Isna Asyariyah, Isna Asyar, ya. Ada Syiah Isna Asyariyah dan yang lainnya. Kelompok-kelompok ada yang juga masih hidup sahabat, ada kelompok Qadariyah, Murji'ah, Jabriyah. Kenapa terjadi munculnya kelompok-kelompok ini? Karena mereka tidak mengikuti sahabat bi ihsan. Maka berbahagialah kita wahai kaum muslimin, saya katakan ini nikmat yang besar. Kita berada di dalam tauhid, di dalam sunnah, mengikuti sunnah Nabi SAW, tidak melakukan perbuatan bid'ah, kita bertauhid, tidak melakukan kesyirikan, dan kita mengikuti para sahabat Rasulullah SAW radhiyallahu anhu wa radu'an. Dan itulah dari makna walladzina taba'um bi ihsan. Maka ada orang yang mengatakan, kita yang penting kan kita tahu dalil Al-Quran dan Sunnah, kita tidak perlu mengikuti para sahabat, karena para sahabat itu rijal, nahnu rijal wahum rijal. Ini perkataan yang salah kata para ulama salaf, yang mengatakan mereka itu kan laki-laki, sebagaimana juga kita laki-laki, ngapain ngikut sahabat, pemahaman sahabat. Ini salah. Makanya selalu diikat ya oleh para ulama ketika seorang itu ingin berada di jalan yang lurus, yang dikatakan sebenarnya ahlus sunnah wal jamaah adalah yang memahami Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat. Itulah salafus salih, itulah manhaj salaf, walladzina taba'um bi ihsan. Dan imannya, amalannya, keyakinan para sahabat lebih baik dari seluruh generasi setelahnya. Makanya ada di zaman Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala seorang khalifah yang bertakwa, bahkan dikatakan al-khalifatul khamis. Ya, ketika ditanyakan tentang seorang ulama besar di zamannya dibandingkan dengan Muawiyah bin Abi Sufyan, kita mengetahui bagaimana beliau adalah seorang sahabat yang mulia, bahkan menjadi khalifah. Walaupun ada perselisihannya dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhuma, tapi mereka beristihad, dan istihad mereka adalah seperti seorang hakim, orang mufti, mujtahid yang apabila benar mendapat 2 pahala. Ya, idza hakamal hakim fa asaba falahu ajran wa idza akhta, apabila salah maka falahu ajrun wahid, tetap mereka mendapatkan pahala. Sampai dikatakan bagaimana pendapatmu dengan seorang imam misalnya besar di zamannya, kemudian dengan Muawiyah. Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala mengatakan debu yang menempel di badan atau di baju Muawiyah bin Abi Sufyan ketika berjihad itu lebih baik daripada ulama tersebut, apalagi dari pribadinya. Begitulah generasi-generasi Islam yang terbaik, mereka betul-betul istilahnya mengikuti jalannya para sahabat, karena mereka tahu sahabat adalah orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala.
Mereka subhanallah berbeda dengan kita di zaman sekarang. Memahami Islam walaupun dari Al-Quran dan Sunnah, tapi tidak memahami pemahaman para sahabat. Tidak mengikuti nasihat-nasihat dan perkataan para sahabat, maka banyak timbul perkara bid'ah. Ya. Nah, ini yang dikatakan wajib memahami Islam yang benar itu dengan cara berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para sahabat Rasulullah SAW. Mungkin keterbatasan waktu kita juga, dan kita mungkin tidak juga terlalu panjang akan memberikan materi, ya. Cukup kita mendapatkan beberapa penjelasan, nasihat dari generasi tabi'in dan juga para ulama-ulama kaum muslimin, dan juga nasihat terakhir dari Fadilatul Syekh Abdul Razak hafizahullahu taala. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan melanjutkan masih berkaitan dengan perkara al-iman, tajdidul iman. Kaum muslimin dan muslimat pemirsa Hasil TV yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana biasa, kalau mungkin ada pertanyaan yang masuk, kita lihat di pesan singkat WhatsApp. Sepertinya tidak ada pertanyaan yang masuk untuk pembahasan kita pada sore hari ini. Mudah-mudahan apa yang telah kita dengarkan tentunya menjadi ilmu yang bermanfaat, dapat kita amalkan, dan selalu jadikan apa yang kita dengarkan dari nasihat-nasihat dari kalamullah, dari firman Allah SWT, dari Al-Quran, dari sunnah Nabi SAW, dari perkataan para sahabat, ya, tabi'in, atba'ut tabi'in, dan para ulama-ulama kaum muslimin adalah merupakan nasihat yang berharga untuk kita semua. Karena kita ini masih menapaki jalan yang lurus dan kita tidak ingin bengkok, tidak ingin jatuh ke kiri dan ke kanan. Dan selalulah menuntut ilmu, selalulah belajar dan mendengarkan nasihat-nasihat mereka. Ini adalah nasihat yang terbaik yang perlu kita selalu pelajari. Demikianlah, mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita sampaikan pada sore hari ini. Allah taala alam bisawab. Subhanallahi bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You